Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari organ pencernaan makanan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan proses pencernaan makanan dengan tepat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai nutrisi dan makanan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, masih ada tidak di antara kalian yang mengingat apa saja jenis zat makanan yang terkandung di dalam makanan? Betul sekali. Jadi, ada beberapa jenis zat makanan yang bisa kita temui dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak, yang keempat adalah vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam adalah air. Jadi inilah jenis zat makanan yang sering terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih makanan yang kita makan tadi ketika masuk ke dalam tubuh bisa menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari? Nah, tentunya setelah makanan yang kita makan itu tidak akan langsung berubah atau tidak akan langsung dapat kita gunakan. Makanan yang kita makan ini terlebih dahulu akan dicerna oleh organ-organ yang terdapat di dalam sistem pencernaan tubuh kita. Nah, organ-organ apa saja yang berperan ke dalam sistem pencernaan? Kemudian bagaimana tubuh kita menyerap zat makanan yang kita makan? Kita akan simak pada video kita kali ini. Mari anak-anakku sekalian, kita simak pembahasan selanjutnya. Secara umum, organ pencernaan kita bedakan ada dua jenis. Ada yang disebut dengan saluran pencernaan dan ada yang disebut dengan kelenjar pencernaan. Apa sih perbedaan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Nah, saluran pencernaan ini adalah organ pencernaan yang dilalui oleh makanan. Jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, nah setelah dicerna oleh mulut, maka makanan ini akan masuk ke dalam tubuh dan melalui organ-organ pencernaan. Nah, organ inilah yang kita kenal dengan istilah saluran pencernaan. Nah, beda halnya dengan saluran pencernaan, kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang tidak dilalui oleh makanan. Akan tetapi, kelenjar pencernaan ini akan menghasilkan sekret berupa hormon atau enzim, di mana hormon dan enzim ini akan diperlukan atau membantu proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk saluran pencernaan sendiri, ini terdiri atas beberapa organ. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah pangkal kerongkongan atau faring. Kemudian yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Yang keempat adalah lambung. Yang kelima adalah usus halus. Kemudian yang keenam adalah usus besar. Yang ketujuh adalah rektum.
Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah anus. Nah, sedangkan kelenjar pencernaan sendiri terdiri dari yang pertama kelenjar air liur atau biasa disebut dengan kelenjar saliva. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pankreas, dan yang ketiga adalah hati. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi organ pencernaan satu persatu. Kita mulai dari organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut ini terdapat beberapa bagian yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama ada gigi, kemudian yang kedua lidah, dan yang ketiga kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Nah, gigi di sini berfungsi untuk memotong makanan dan menghaluskan makanan yang kita makan. Kemudian lidah di sini berperan untuk mengatur letak makanan di dalam mulut, kemudian membantu kita pada saat menelan makanan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, selain itu lidah ini juga berfungsi sebagai indera pengecap. Nah, kemudian yang ketiga ada kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Nah, kelenjar saliva ini berfungsi untuk menghasilkan saliva atau air liur. Nah, di mana di dalam saliva terdapat enzim pialin. Enzim ini berperan untuk mengubah molekul amilum menjadi molekul glukosa. Organ pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini biasa disebut juga dengan istilah esofagus. Esofagus atau kerongkongan ini adalah saluran penghubung antara bagian mulut dan lambung. Fungsi dari kerongkongan yaitu untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa pada kerongkongan ini terjadi gerakan seperti meremas-remas makanan atau gerakan kontraksi bergelombang yang kita kenal dengan istilah gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik inilah yang membantu mendorong makanan dari mulut masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan berikutnya yaitu lambung. Lambung terdiri atas beberapa bagian. Ada bagian pilorus, ada bagian badan lambung, dan ada yang disebut dengan bagian fundus. Nah, dalam proses pencernaan makanan, lambung mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, lambung berfungsi untuk menghasilkan cairan asam lambung atau HCl, di mana cairan asam lambung ini berfungsi sebagai desinfektan, yaitu membunuh kuman dan bakteri yang ikut masuk bersama makanan ke dalam lambung. Kemudian yang kedua, lambung ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai jenis enzim, antara lain enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua, enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau biasa disebut dengan kasein. Dan yang ketiga adalah enzim lipase, di mana enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah atau memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Nah, pada usus halus ini terdiri atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian ada yang disebut dengan usus kosong atau jejunum. Dan ada yang disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Nah, fungsi utama dari usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan atau sari-sari makanan. Jadi, makanan yang kita makan setelah melalui proses pencernaan di dalam organ pencernaan, maka zat-zat makanan ini nantinya akan diserap masuk ke dalam tubuh kita
pada bagian ileum atau usus penyerapan. Nah, organ selanjutnya yaitu usus besar. Bahan makanan yang tidak diserap pada usus halus tadi, maka akan disalurkan menuju ke bagian usus besar. Sama halnya dengan usus halus, usus besar ini juga terdiri atas beberapa bagian. Ada yang disebut dengan kolon menanjak, ada kolon mendatar, dan ada kolon menurun. Nah, kolon ini adalah sebutan atau nama lain dari usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Selain itu, perlu anak-anak tahu bahwa pada usus besar ini terdapat sejumlah bakteri E. coli. Bakteri Escherichia coli ini berperan penting dalam proses pembusukan makanan. Nah, hasil pembusukan makanan inilah yang kita sebut dengan tinja atau feses. Nah, feses ini akan disimpan di dalam rektum untuk selanjutnya dikeluarkan nantinya melalui bagian anus. Sebelumnya Ibu sudah membahas bahwa makanan yang kita makan ini tidak akan dapat langsung digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Makanan ini harus terlebih dahulu dipecah menjadi molekul-molekul yang ukurannya lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh kita dan dapat digunakan untuk beraktivitas. Nah, proses pemecahan inilah yang kita kenal dengan istilah proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan sendiri kita bedakan ada dua jenis. Ada yang disebut dengan pencernaan mekanis dan ada yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis di sini diartikan sebagai proses pencernaan makanan yang melibatkan adanya gerakan mekanis. Nah, gerakan mekanis di sini meliputi gerakan mengunyah, gerakan mengaduk, maupun gerakan meremas makanan. Dengan adanya proses pencernaan mekanis ini, maka makanan yang kita makan akan mengalami perubahan ukuran partikel yang tadinya ukurannya besar atau bentuknya lebih besar. Nah, setelah melalui pencernaan mekanis, maka ukurannya akan menjadi lebih kecil. Nah, inilah yang kita sebut dengan pencernaan mekanis. Nah, untuk pencernaan kimiawi, pencernaan kimiawi di sini berbeda dengan mekanis. Pada pencernaan kimiawi, di sini berperan untuk mengubah molekul makanan atau mengubah senyawa yang terdapat di dalam makanan yang tadinya tersusun atas senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini nantinya akan diubah menjadi senyawa-senyawa yang sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, proses pengubahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana ini melibatkan adanya bantuan enzim. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah pencernaan kimiawi. Untuk memudahkan anak-anakku sekalian memahami seperti apa proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita, mari sama-sama kita menyaksikan video kali ini. Proses pencernaan pada makanan diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah, dan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju ke bagian faring, kemudian diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan atau esofagus ini akan terjadi gerakan peristaltik yang akan membawa atau mendorong makanan menuju ke lambung. Di lambung akan terjadi pencernaan kimiawi dan mekanis. Selanjutnya makanan akan dibawa menuju ke duodenum atau usus
12 jari. Kemudian menuju ke jejunum atau usus kosong. Selanjutnya dibawa ke bagian ileum atau usus penyerapan. Nah, pada usus ini akan terdapat sekresi dari hati dan pankreas. Pada bagian dalam dinding usus halus, ini akan terdapat jonjot usus atau yang dikenal dengan istilah villi usus. Villi usus ini berperan untuk memperluas bidang penyerapan sari makanan. Selanjutnya, sari makanan akan diedarkan menuju ke seluruh bagian tubuh. Sisa makanan yang tidak diserap pada bagian usus halus, selanjutnya akan dibawa menuju ke usus besar, kemudian akan diteruskan menuju ke bagian rektum, dan nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita kali ini mengenai sistem pencernaan manusia. Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat menambah wawasan atau pengetahuan anak-anakku sekalian mengenai materi sistem pencernaan. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.